Saudara-saudari yang terkasih, karakter orang itu berbeda-beda, sifatnya juga tidak sama. Ada yang egois, ada juga yang altruis, yang berupaya melayani dan membantu sesama. Orang egois berusaha dengan cara apapun memanfaatkan sesama sedapat mungkin agar keinginannya tercapai. Dalam relasi dengan Allah pun orang egois bisa memanfaatkan urusan keagamaan untuk kepentingannya. Hal-hal kudus bisa dimanipulasi demi kepuasan dirinya. Yang rohani pun bisa dijadikan sarana mendatangkan materi. Yesus menegur mereka yang membuat tempat kudus, bait suci, rumah Allah, ruang doa menjadi tempat berjualan, mencari nafkah, bahkan memeras orang. Yesus meminta mereka yang mencemarkan rumah doa dan mencoreng kekudusan Allah untuk ganti motivasi dari material menuju spiritual, ganti orientasi dari komersial menjadi sakramental pastoral, dari mentalitas jual beli menjadi semangat amal bakti, dari otak dagang menjadi semangat doa saat di rumah ibadat ketika berbakti pada yang kudus. Saudara-saudari yang terkasih, berdagang adalah pekerjaan yang terpuji dan menjadi ungkapan martabat manusia yang luhur. Dalam berdagang, orang mengembangkan usaha dan talenta yang dipercayakan Allah. Orientasi dagang menjadi masalah saat menguasai hidup doa seseorang. Orientasi komersial kiranya tidak tepat saat orang beraktivitas spiritual yang justru di sana perlu diwujudkan dalam karya sosial. Itulah orang yang aktif di gereja bukan untuk berbakti pada Allah dan beramal pada sesama, tetapi punya motivasi material dan orientasi komersial untuk bertransaksi, berjual beli, mencari pelanggan, memperbanyak pembeli. Itulah orang yang mengadakan kegiatan agama bukan pertama-tama untuk mengantar dirinya bersama dengan sesama untuk makin dekat dengan Tuhan, tetapi mencari cara untuk berdagang. Jika tak hati-hati, panggilan suci imamat dan religius pun bisa dijadikan sarana mencari kesenangan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus datang ke bait Allah, rumah doa, untuk menyucikan bait Allah, yaitu mengembalikan hakikat bait Allah sebagai rumah doa, tempat Allah hadir, tempat Allah dijumpai dan dipuji. Yesus juga mau menyatakan bahwa dirinya adalah bait Allah. Ia mau menyatakan juga dialah bait Allah yang sejati. Sabda menjadi manusia, putra Allah hadir di antara umat beriman. Menjual binatang tak bercacat untuk korban dan menukar uang dengan pecahan yang pantas untuk persembahan itu bagus dan sangat mendukung peribadatan yang hikmat. Akan tetapi kalau berjualan bukan sekedar untuk berdagang, tetapi dijadikan kesempatan untuk mendapat untung sebanyak-banyaknya dengan tega memeras umat dan memanipulasi bait Allah serta peribadatan, perdagangan menjadi kong kali kong dengan pengurus bait Allah. Jualan menjadi peristiwa penyamunan. Injil sinoptik menggunakan kata-kata yang keras dan lebih tajam. Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu tafsir menjelaskan bagaimana kemarahan Yesus memuncak saat melihat bagaimana para pedagang bekerja sama dengan pengurus bait Allah yang adalah para imam pada waktu itu, memanipulasi sehingga terjadi bagaimana menggunakan ibadat suci, tempat bait Allah, alasan suci bahwa binatang dan uang yang diperdagangkan
adalah barang suci yang telah diberkati imam, maka harganya pun istimewa. Mau tak mau orang harus membeli binatang dan menukar uang di situ, sekalipun harganya menjadi lebih tinggi. Di situ terjadi penyamunan, perampokan. Kalau kita ingat pada masa mudik, kadang-kadang ada orang sederhana mengumpulkan uang untuk mudik, lalu naik bis. Harga bis berlipat kali-kali lebih dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena ingin mudik, terpaksa membeli. Di situ terjadi perampokan. Setahun yang lalu saat COVID mulai, kita kekurangan masker. Semua orang menaikkan harga tinggi. Tetapi di Jakarta ada orang pedagang kelontong yang tetap menjual masker dengan harga normal dan hanya menjual kepada mereka yang langsung menggunakan. Ada pemborong yang mau memberi harga dengan tinggi, dia bilang tidak, saya tetap ingin berdagang dan berjualan sesuai dengan apa yang harus saya perdagangkan, bukan untuk memeras orang. Saudara-saudari yang terkasih, maka Yesus menghendaki kita memperbaharui motivasi dan mengganti orientasi saat kita beribadat, berelasi dengan Tuhan. Mereka datang ke bait Allah bukan untuk melakukan hal-hal kudus, tetapi berjualan bahkan memeras umat dan rakyat. Mereka menjadikan tetangga dan teman sebangsa sebagai mangsa penyamunan. Mereka hadir di bait Allah bukan untuk mencari Allah, melainkan untuk mencari ilah, yaitu Mammon. Mereka hadir di bait Allah bukan membantu dan mengantar umat untuk beribadat hikmat, tetapi menjadi kesempatan untuk menyabot harta mereka. Mereka berada di bait Allah bukan untuk memuliakan Tuhan dan memperdalam hidup spiritual, tetapi mencari keuntungan spiritual. Maka Yesus dengan tegas mengusir mereka, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku sebagai tempat berjualan. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita tak sadar akan motivasi sesungguhnya saat hendak beribadat, berdoa, bahkan mengikuti panggilan Tuhan. Untuk apa kita ke gereja? Untuk apa kita berpantang puasa, berdoa dan beramal? Untuk apa kita mengikuti Tuhan? Yesus di dalam Yohanes 6:26 kepada mereka yang terus mengikutinya berkata, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Banyak orang terjebak pada hal-hal material seperti roti dan makanan, hal-hal jasmani, tetapi tidak menangkap pesan spiritual yang diwartakan oleh Yesus, yaitu datangnya kerajaan Allah dan penebusan yang dilakukan oleh Putra Allah. Masa Prapaskah adalah saat yang tepat untuk mengundang Yesus untuk datang menyucikan hidup kita, yang adalah bait suci Allah juga, bait Roh Kudus, untuk memperbaharui motivasi dan orientasi kita dalam hidup beragama, dari gangguan dan godaan komersial untuk mendatangkan kesenangan dan keuntungan pribadi, menjadi spiritual untuk keselamatan diri dan kesejahteraan bersama, dari ingin menguasai dan mendikte Allah menjadi anak-anak Allah yang mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah, dari otak jual beli menjadi pikiran amal bakti. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memulai kehidupan harian dari altar menuju pasar dan kembali ke altar, hingga aktivitas jual beli di pasar pun merupakan wujud konkret karena mendengarkan sabda Tuhan di altar, bukan menjungkir balikan kehidupan altar menjadi pasar, tetapi menjadikan pasar bersemangat altar, hingga urusan pekerjaan dan perdagangan pun
dilaksanakan sesuai dengan kehendak Allah demi kebaikan bersama dan kesejahteraan umum. Mari pada masa Prapaskah ini kita undang Tuhan datang menyucikan hidup kita.